Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Ya, kita lanjutkan materi kuliah kita untuk kali ini yaitu materi fikih muamalah dengan tema pembahasan kali ini adalah akad gitu ya. Ya, kalau misalnya saya sebutkan akad ini kalau yang terlintas di pikiran teman-teman ini kira-kira apa? Nah, ini kalau yang cewek-cewek ini pasti mikirnya akad itu pasti akad nikah gitu ya. Tapi akad itu tidak hanya akad nikah gitu ya, tapi ada akad-akad lain yang terutama yang berkaitan dengan ekonomi ya itu semuanya juga akad gitu ya. Oke, ada beberapa istilah di dalam hukum akad sendiri gitu ya. Ada istilah akad, ada istilah perjanjian, ada istilah kontrak, nah, itu ya. Dan juga ada istilah perikatan. Nah, itu. Kalau yang tiga yang pertama, yaitu akad, perjanjian, dan kontrak, ini sebenarnya sama, cuma beda pemakaian saja, beda pemakaian. Kalau teman-teman apa namanya syariah ini sering nyebutnya ya akad gitu kan ya. Kalau teman-teman ilmu hukum mungkin sering nyebutnya hukum perjanjian. Nah, itu. Kalau teman-teman fakultas ekonomi, ya ini sering nyebutnya kontrak. Nah, gitu ya. Terus ada satu istilah lagi namanya perikatan. Nah, perikatan itu apa? Perikatan itu salah satu yang bersumber dari akad. Nah, itu. Perikatan sendiri itu apa sih? Perikatan itu misalnya sederhananya gini. Kalau misalnya ada penjual dan pembeli gitu ya, itu melakukan akad jual beli. Nah, ini dua-duanya berarti terikat untuk melakukan sesuatu. Nah, penjual itu terikat untuk menyerahkan barang ketika dia sudah menerima uang. Nah, terikat berarti penjual di sini ini mengalami perikatan karena akad jual beli. Begitu juga sebaliknya, pembeli itu terikat untuk melakukan sejumlah pembayaran sejumlah uang karena sudah menerima barang. Berarti pembeli di sini ini juga mengalami suatu perikatan yaitu menyerahkan sejumlah uang. Nah, itu perikatan yang bersumber dari akad jual beli itu seperti itu. Nah, terus pengertian dari perikatan sendiri itu apa? Perikatan langsung saja menurut Mustafa Ahmad Azharko, perikatan adalah keadaan di mana mewajibkan seseorang menurut hukum syara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bagi kepentingan pihak lain, gitu ya. Oke, salah satu beberapa sumber perikatan dalam hukum Islam adalah satu akad yang tadi saya sebutkan ya, yang dua kehendak sepihak, yang ketiga perbuatan merugikan, yang keempat perbuatan bermanfaat, yang kelima adalah syarat. Nah itu, kalau akad tadi saya sudah sebutkan adalah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu. Pihak pertama terikat untuk melakukan sesuatu, pihak kedua terikat melakukan sesuatu. Nah, itu adalah akad. Contohnya tadi akad antara penjual dengan pembeli, gitu ya. Terus ada perikatan tetapi tidak bersumber dari akad, tidak bersumber dari perjanjian. Apa itu yang Nah, ini adalah sumber perikatan yang kedua, kehendak sepihak. Kehendak sepihak itu misalnya kita berjanji untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau kita berjanji berarti yang terikat untuk melakukan sesuatu adalah kita gitu, yang melakukan, yang membuat janji gitu ya. Tetapi yang menerima janji itu tidak wajib untuk menerima janji itu. Itu misalnya saya berjanji untuk mentraktir teman satu kelas. Nah, itu apa namanya? Kita terikat untuk memenuhi perikatan kita, tetapi teman satu kelas itu boleh untuk tidak menerima. Nah, itu adalah apa namanya? Kehendak sepihak itu seperti itu. Yang terikat adalah orang yang membuat janji. Oke. Sampai sini bisa membedakan ya, apa itu akad dan apa itu kehendak sepihak ya. Oke. Nah, ini tugas untuk teman-teman mencari satu bentuk akad dan kehendak sepihak. Nah, itu. Jadi tugasnya itu ya, mencari satu bentuk akad dan mencari bentuk kehendak sepihak, apapun itu bentuknya. Nah, silakan. Oke, cukup untuk kali ini. Saya akhiri. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.